Selamat datang di training pasar modal FMC pertemuan keempat. Sebelumnya, kita sudah membahas mengenai klasifikasi sektor saham. Sekarang, kita akan membahas mengenai masing-masing sektor. Yang pertama, sektor energi. Sektor energi mencakup perusahaan yang bergerak di bidang ekstraksi energi, baik energi terbarukan maupun energi fosil. Kinerja sektor ini dipengaruhi oleh harga komoditas energi global dan kebijakan pemerintah terkait energi. Contoh perusahaan di sektor ini adalah pertambangan minyak bumi, gas alam, batu bara, dan perusahaan-perusahaan jasa pendukungnya. Kemudian yang kedua, basic materials atau barang baku. Sektor barang baku menyediakan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri lain untuk memproduksi barang final. Permintaan terhadap sektor ini dipengaruhi oleh aktivitas industri manufaktur dan juga kondisi ekonomi global. Contoh perusahaan di sektor ini adalah barang kimia, material konstruksi, wadah dan kemasan, pertambangan logam dan mineral non-energi, dan produk kayu dan kertas. Yang ketiga, industrials. Sektor ini mencakup perusahaan yang menjual produk dan jasa yang secara umum dikonsumsi oleh industri, bukan oleh konsumen. Produk dan jasa yang dihasilkan merupakan produk dan jasa final, dan bukan produk yang harus diolah lagi seperti bahan baku. Industri ini mencakup produsen barang kedirgantaraan, pertahanan, produk bangunan, kelistrikan, mesin, dan lain-lain. Selain itu, industri ini juga mencakup penyediaan jasa komersial seperti percetakan, pengelola lingkungan, pemasok barang dan jasa industri lainnya. Kemudian, sektor consumer non-cyclical atau kebutuhan primer. Sektor ini menyediakan produk dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen secara rutin, seperti makanan, minuman, obat-obatan, dan produk kebutuhan rumah tangga. Sektor ini disebut non-cyclical karena produk yang dihasilkan berupa kebutuhan dasar yang dibutuhkan banyak orang, sehingga cenderung stabil dan tidak terpengaruh oleh siklus ekonomi. Contoh perusahaan di sektor ini adalah retail barang primer seperti toko makanan dan toko obat, produsen minuman, makanan kemasan, produk pertanian, rokok, barang keperluan rumah tangga, dan barang perawatan pribadi. Lalu kemudian berikutnya adalah sektor consumer cyclicals. Sektor ini juga memproduksi atau menjual barang-barang kebutuhan konsumen. Namun, berbeda dari sebelumnya, sektor ini mencakup barang-barang kebutuhan yang bersifat sekunder, sehingga tingkat permintaannya akan berbanding lurus dengan tingkat pertumbuhan dan siklus ekonomi. Sektor ini mencakup produsen-produsen barang olahraga, perabotan, otomotif, dan lain sebagainya. Industri hiburan dan pariwisata juga masuk dalam ruang lingkup sektor ini. Berikutnya ada sektor financials. Sektor financials atau keuangan mencakup perusahaan yang menyediakan layanan-layanan keuangan seperti perbankan, lembaga pembiayaan atau financing, modal ventura, jasa investasi, dan juga asuransi. Kemudian, properties dan real estate. Sektor properti dan real estate mencakup perusahaan pengembang properti dan real estate serta perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa-jasa penunjangnya. Kemudian berikutnya ada sektor teknologi. Sesuai namanya, sektor ini mencakup perusahaan yang menyediakan produk dan jasa yang berhubungan dengan teknologi, seperti penyedia jasa IT, perusahaan pengembang software, penjual komputer, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah infrastruktur. Sektor infrastruktur mencakup perusahaan yang berperan dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur seperti perusahaan operator telekomunikasi, infrastruktur transportasi, perusahaan konstruksi untuk fasilitas umum, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada transportation and logistics, yang sesuai namanya mencakup perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi dan pengangkutan logistik. Selain dari 11 sektor itu, ada pembagian sektor khusus untuk produk-produk investasi lain selain saham, yang masuk ke dalam kategori tersendiri yang disebut sebagai listed investment products.
Kategori ini mencakup obligasi, reksadana, dan instrumen investasi lainnya. Demikian training pasar modal kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.